teman-teman. Apa kabarnya nih? Gue percaya dan gue yakin kalian teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada saat mengikuti ibadah ini, kalian dalam kondisi yang sehat, luar biasa. Pasti Tuhan selalu menyertai kalian. Guys, pada sore malam hari ini kita seperti biasa akan beribadah di tempat kita masing-masing. So kita mau siapkan hati kita, pikiran kita buat Tuhan, karena Tuhan udah baik selama seminggu ini. Pasti teman-teman merasakan kebaikan Tuhan. Kita mulai, sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu yang boleh Kau nyatakan buat kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang sungguh sempurna ya Tuhan, menyertai kami dalam satu pekan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau pada sore malam hari ini ya Tuhan, kami berada di tempat kami masing-masing ya Tuhan, entah itu di rumah, entah itu di tempat lain ya Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami ya Tuhan, pikiran kami ya Tuhan, untuk beribadah, untuk bersungguh-sungguh ya Tuhan, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Lebih dari segala
dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, mari sembah. Haleluya. Takkan pernah berhenti Tuhan, kami selalu berharap padamu. Haleluya. Terima kasih Yesus, tak pernah berhenti, tak pernah berakhir kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya. Kau yang layak terima pujian, layak, layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan, Kau yang berdaulat di atas hidup kami. Haleluya.
Mari sembah Tuhan teman-teman. Jangan biarkan lidahmu keluh. Jangan pernah sehari pun kalian gak sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja berdaulat atas. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah teman-teman yang di rumah, biarlah teman-teman yang mengikuti ibadah ini Tuhan, boleh Kau jamah hatinya, boleh Kau jamah hidupnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh duduk manis, boleh duduk diam, boleh mendengarkan dengan seksama ya Tuhan. Firman-Mu yang Engkau yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Youters, puji Tuhan. Tuhan kita baik. Akhirnya sekalipun PSBB, kegiatan-kegiatan semua kebanyakan di rumah, puji Tuhan hari ini kita bisa ketemu sekalipun online. Oke, saya harap semua baik-baik, semua sehat, dan kabut-kabut amat ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita berdoa. Mari semua tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan karena Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang terus berjaga-jaga atas kami, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Anak-anak-Mu, anak-anak COC Tuhan, anak-anak youth, Kau sayang sama mereka, Kau pelihara mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biar Kau juga Tuhan yang berbicara kepada mereka melalui kebenaran firman-Mu. Dan aku percaya ya Tuhan, pengharapan-Mu juga menyertai hamba-Mu, juga menyertai mereka. Sehingga ketika kebenaran firman ini ditaburkan, firman ini tidak akan pulang dengan sia-sia, tetapi pasti berhasil seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita pembacaan firman untuk hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18 ini visi daripada gereja kita. Saya akan bacakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Youters, firman ini berkata bahwa kita semua akhirnya nanti mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak berselubung.
kemuliaan itu datangnya daripada Tuhan sendiri. Dan Tuhan janji, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan, Dia akan proses kita supaya kita semua serupa dengan gambarnya. Siapa itu gambarnya? Yesus Kristus Tuhan. Nah, proses pengubahan Tuhan mulai ketika kita mulai lahir. Kapan proses pengubahan itu selesai? Ketika semua kita kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, oke. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang sayang sama kita. Proses ini tetap harus kita jalani karena kita termasuk orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang Tuhan sebut, orang-orang yang Tuhan bela. Kekasih-kekasih Tuhan, banyak hal-hal yang baru yang kita alami di tahun 2020 ini. Itu semua membuat banyak orang yang tidak mengerti, banyak orang yang tidak pahami apa yang terjadi. Tetapi satu ayat yang saya mau share buat kita semua dari Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Perhatikan baik-baik. Memasuki semester 2 Juni sampai Desember, ada banyak hal-hal yang Tuhan akan lakukan yang tidak kita mengerti, yang tidak kita pahami. Sama seperti sejak Januari sampai bulan Mei kemarin, bulan Juni ini, ada banyak hal-hal yang kita tidak pernah sangka-sangka, tidak pernah kita pikirkan, seperti pandemi COVID-19 yang membuat kalian semua tidak bisa gereja, yang membuat kalian semua tidak bisa pergi kerja. Semua harus di rumah. Semua hal-hal yang tidak kita pernah bayangkan, dan sebelum Om Yani lahir pun, Om Yani lahir sampai sekarang tidak pernah ada peristiwa seperti ini. Tetapi kalau semua ini terjadi, Tuhan pasti punya rencana, Tuhan pasti punya maksud. Maksud Tuhan adalah satu, Tuhan mau mengubah kita sesuai dengan rencananya. Tuhan mau supaya apa, kekasih-kekasih Tuhan? Supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya sendiri, dengan kemuliaan yang semakin besar. Artinya ada proses, setiap hari akan terjadi perubahan-perubahan. Dengan syarat ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Nah, kalau itu tadi menjadi bagian Tuhan, artinya menjadi bagian kita. Ada 3 poin yang mau share buat kita semua. Poin yang pertama, 2 Korintus 3 ayat 4 dan 5. 2 Korintus 3 ayat 4 dan 5. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Perhatikan baik-baik. Poin yang pertama dikatakan firman Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita? Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah dalam Kristus. Yang paling pertama, setiap hari kita harus bangun keyakinan kita, iman kita kepada Allah di dalam Kristus. Ini proses. Ada proses-proses yang akan melemahkan kita. Pandemi COVID-19, banyak orang yang jadi lemah, banyak orang yang marah, banyak orang yang kecewa karena tidak bisa sekolah, tidak bisa keluar, tidak bisa pergi gereja, tidak bisa ngumpul-ngumpul. Tetapi kekasih-kasih Tuhan, Youthers, Tuhan mau dari proses yang terjadi sekarang pandemi COVID-19, tujuannya cuma satu, supaya kita semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita semakin percaya kepada apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dikatakan firman ini, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi apa yang terjadi
sampai hari ini yang membuat kita masih ada seperti sekarang. Kita masih sehat, kita masih baik-baik, kita masih kuat. Papa dan Mama masih saja diberkati Tuhan, ingat baik-baik. Itu semata-mata karena pekerjaan Allah. Itu semata-mata karena kasih karunia. Poin yang kedua, 2 Korintus 3 ayat 8. 2 Korintus 3 ayat 8, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan. Perhatikan baik-baik. Jadi proses-proses yang kita harus alami adalah proses-proses harusnya naik. Tidak ada yang turun, seharusnya naik. Dalam Ulangan 28 ayat, saya boleh bacakan ya. Ulangan 28 ayat, sebentar. Ulangan 28 ayat 13. Saya bacakan ya, Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Perhatikan baik-baik. Tuhan mau kita naik. Tuhan mau kita jadi kepala. Tuhan mau kita bukan turun. Tuhan mau bukan jadi ekor. Artinya setiap proses-proses yang kita alami, setiap proses-proses yang terjadi, semua bertujuan supaya kita naik. Semua bertujuan supaya kita jadi kepala. Para Youters yang Tuhan sayang, Tuhan kasihi. Nah, dari proses ini Tuhan mau kita masuk terus kepada apa? Kepada pelayanan roh. Artinya rohlah yang akan memimpin kita dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam apa saja yang kita kerjakan. Ayat 17 bilang begini. 2 Korintus 3 ayat 17 bilang begini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Untuk kita rasa, untuk kita semakin naik, untuk kita menjadi kepala, ada proses-proses yang harus kita lalui. Tetapi dalam proses-proses untuk naik dan menjadi kepala, kita butuh roh. Karena cuma roh yang mengangkat kita. Cuma roh yang mampu membuat kita naik. Cuma roh yang mampu membuat arah kita benar. Di luar itu, tidak. Jadi poin yang kedua, setiap hari kita harus minta supaya kita dipenuhi roh. Poin yang ketiga, 2 Korintus 3 ayat 16. 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saya sekali lagi bacakan, perhatikan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Poin yang ketiga, harus berbalik kepada Tuhan. Meninggalkan hal-hal yang jahat, meninggalkan hal-hal yang lama. Berbalik kepada siapa? Berbalik kepada Tuhan. Bertobat itu kunci daripada bagaimana supaya selubung itu diangkat daripada kita. Apa itu selubung? Selubung itu hal-hal yang menghalangi kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Selubung itu yang menghalangi kita sehingga kita tidak bisa melihat rencananya yang besar buat kita. Selubung itu yang ketika dia baca firman dia tidak dapat mengerti. Selubung itu yang ketika dia terus mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan yang disampaikan kepada orang, tetapi hatinya tawar. Itu namanya selubung. Ada sesuatu yang menghalangi dia. Apa itu? Dosa. Tinggi hati. Kemudian mau menang sendiri. Itu semua selubung. Yesaya 59 ayat 2 bilang begini. Yesaya 59 ayat 2 bilang begini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu
Dan yang membuat dia menyembuhkan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Perhatikan anak-anak Youters, apa yang dia mau sampaikan, dosa itu bukan cuma marah, bukan cuma berbuat jahat. Yakobus 4 ayat 17 bilang begini. Yakobus 4 ayat 17 bilang begini. Jika kamu tahu berbuat baik, tetapi kamu tidak melakukan, kamu berdosa, bukan main. Roma 14 ayat 23 bilang begini. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman itu dosa. Iman Kristen, iman yang kita percaya itu memang beda. Karena standarnya bukan standar fisik. Standar kita itu hati. Standar kita itu roh. Oleh karena itu, kita banyak diajar untuk apa? Yang diperbaiki bukan luarnya, dalamnya yang kita harus perbaiki. Oleh karena itu, para Youters, hati-hati dengan hidupmu. Hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati dengan perbuatanmu. Jaga perbuatanmu. Tuhan mau supaya kita tetap rendah hati. Tuhan mau supaya kita terus bergantung sama Tuhan. Nah, 3 poin itu yang menjadi bagian kita. Karena bagian Tuhanlah yang mengubah kita. Bagian kita apa? Yang paling pertama tadi, kita percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Semakin hari semakin yakin bahwa apapun peristiwa yang terjadi, Tuhan tanggung jawab, Tuhan berdaulat, Tuhan sanggup memampukan kita. Dan kesanggupan kita itu adalah pekerjaan Allah. Ayat dan berikutnya, yang kedua, perlunya kita dipenuhi roh. Ini proses, tidak langsung kita dipenuhi roh kayak nabi-nabi, tidak. Ada bagian-bagian yang harus kita lakukan setiap hari. Dan yang ketiga dan yang terakhir, hati yang berbalik kepada Tuhan supaya selubung diangkat. Apa itu selubung? Ketika selubung itu diangkat, kita bisa melihat rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita. Satu hal yang sebelum saya tutup, buat para Youters, mungkin buat kalian ini terlalu tinggi, tapi Om Yani mau kasih tahu. Perhatikan 2 Korintus 3 ayat 18 sebelum saya tutup. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari peristiwa-peristiwa yang begitu cepat terjadi perubahan dalam waktu mulai Maret sampai sekarang. Bukan main, kita lihat banyak korban, jutaan orang yang kena virus COVID-19 dan pengaruhnya sampai ke ekonomi. Banyak negara-negara yang jadi bangkrut, banyak orang-orang yang dikeluarkan kerja dan tidak punya income. Mungkin dan menurut saya Tuhan punya maksud dari peristiwa itu. Pertanyaan buat kita para Youters, mungkin Tuhan mau reset, mau disetting ulang tujuan hidup kita, arah atau goals dari kehidupan kita. Mungkin juga Tuhan mau semua Youters atau siapapun yang mendengar ini untuk meriset kembali prioritas hidupnya. Kalau dulu prioritas yang tanda kutip yang mungkin bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sekarang kembali kepada apa yang Tuhan mau. Responi firman Tuhan ini dan berdoa minta hikmat supaya Tuhan yang memberikan kemampuan untuk kita melakukan bagian kita. Karena kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan pasti lakukan bagian Tuhan. Tundukkan kepala, semua anak-anak Youters, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, Kau Tuhan yang janji di tahun 2020 ini adalah tahun dimensi yang baru. Dan Kau Tuhan yang menetapkan kepada kami dimensi kami adalah kemuliaan-Mu yang akan semakin besar atas hidup kami. Kaulah Tuhan yang melakukan perubahan itu. Tuhan, mampukan kami melakukan bagian kami ya Tuhan.
Berikan kami hikmat, berikan kami pengetahuan apa yang harus kami lakukan 6 bulan ke depan. Jika kami Tuhan mau reset hidup kami, goals kami, visi kami, prioritas kami, Tuhan, kami janji kami mau berikan semuanya kepada tangan Tuhan. Kami mau Tuhan biar Tuhan yang ubahkan. Bapa di surga, mau berdoa buat anak-anak Youters, dimanapun mereka berada, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu jamah kehidupan mereka. Biarlah damai sejahtera-Mu, hikmat-hikmat-Mu, pengertian, jaga kesehatan mereka, jaga hidup mereka ya Tuhan. Juga orang-orang tua mereka ya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, mari Kau menjadi Jehovah Jireh bagi mereka. Allah yang menyediakan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba bersyukur Tuhan boleh ketemu mereka sekalipun online. Kami percaya someday tidak akan lama lagi kami boleh beribadah secara offline. Dan kami tahu kemuliaan-Mu akan semakin dinyatakan atas kehidupan mereka. Terpuji-puji Engkau ya Aba, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari teman-teman, kita satukan hati kita, satukan pikiran kita. Kita akan menaikkan doa-doa kita, doa syafaat kita buat Tuhan. Biar apapun yang boleh kita doakan pada sore malam hari ini, Tuhan Yesus mendengarkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang boleh kami rasakan ya Tuhan. Kami gak bisa sebut satu persatu kasih dan juga setia-Mu ya Tuhan yang boleh menemani dalam kehidupan kami. Tapi kami cuma menaikkan syukur kami buat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sungguh ajaib, Kau sungguh luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada sore malam hari ini ya Tuhan, kami mau bersepakat, kami mau bersatu hati, menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami mau membawa GBI Home ini ya Tuhan, gereja kami ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan buat GBI Home ini ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat gereja-Mu ini ya Tuhan. Kalau Engkau boleh tempatkan kami berada di tempat ini ya Tuhan, bukan suatu kebetulan ya Tuhan, tapi Engkau mempunyai maksud ya Tuhan, mempunyai rencana yang besar ya Tuhan buat kami berada di tempat ini ya Tuhan. Rancangan-rancangan yang besar ya Tuhan boleh terjadi ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati gereja ini ya Tuhan. Biarlah apapun ya Tuhan yang terjadi saat-saat ini ya Tuhan, gereja-Mu ya Tuhan masih boleh melayani ya Tuhan, masih boleh melakukan ibadah ya Tuhan, sekalipun itu online ya Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami rencanakan ya Tuhan buat kedepannya ya Tuhan, entah itu ibadah offline ya Tuhan, Tuhan Kau yang turut ikut campur ya Tuhan dalam setiap rencana kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, setiap pelayan-Mu ya Tuhan. Berkati dari gembala kami ya Tuhan yang menggembalai di tempat ini ya Tuhan, Om Yani, berserta dengan istrinya Tante Kori dan kedua anaknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang akan pakai mereka lebih lagi ya Tuhan dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Biarlah dimanapun mereka berada, berkat-Mu boleh terjadi buat mereka ya Tuhan, dan dimanapun mereka berada ya Tuhan, mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh menjadi terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap pelayan-Mu ya Tuhan yang berada di GBI Home ya Tuhan, dari diaken, diakonis, pengerja-pengerja yang lainnya ya Tuhan. Sekecil apapun ya Tuhan, bagian yang boleh mereka ambil ya Tuhan dalam pelayanan, Engkau yang selalu perhitungkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang pelihara gereja ini ya Tuhan. Tuhan juga yang pelihara pelayan-pelayan yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak lupa juga kami membawa youth kami ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau sampai saat ini ya Tuhan, youth kami boleh berdiri ya Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu ya Tuhan, karena penyertaan-Mu, karena senantiasa selalu ya Tuhan menuntun kami ya Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk 1 tahun ya Tuhan, COC boleh berdiri, COC boleh
melakukan ibadah ya Tuhan. Anak-anak muda boleh banyak dimenangkan ya Tuhan melalui Youth COC ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur bahwa di GBI Home ini ya Tuhan ada ibadah youth ya Tuhan. Di dalamnya terdapat anak-anak muda ya Tuhan, yang akan bangkit ya Tuhan, yang akan bangkit memulihkan bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah youth kami ya Tuhan, COC ini ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus merawat kami, Engkau yang terus membuat kami bertumbuh ya Tuhan, di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih buat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih buat bangsa ini ya Tuhan, yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang melihat bangsa ini, Engkau yang mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati dari presiden, wakil presiden sampai jajaran terendah ya Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan boleh memimpin dengan baik dan benar ya Tuhan. Biarlah mereka boleh takut akan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kalau sampai saat ini ya Tuhan virus corona masih ya Tuhan bertambah, korban-korban yang di Indonesia masih bertambah ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, kami mau angkat tangan kami ya Tuhan buat mereka yang terkena virus ini ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh cepat sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan adanya new normal ya Tuhan, atau apapun itu ya Tuhan yang akan dilaksanakan ya Tuhan di negeri ini, di bangsa ini ya Tuhan, itu boleh menjadi yang terbaik buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua yang menjadi rencana-rencana di bangsa dan negara kami ini ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah semua rencana-rencana yang terbaik boleh terjadi di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa di sorga, dan terima berkat daripada Tuhan sendiri. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah. Diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan janji akan memperluas daerahmu. Tuhan akan memperluas studimu. Tuhan akan memperluas pelayanan-pelayananmu. Tuhan akan memperluas pekerjaanmu. Dan Tuhan janji Tuhan akan memberkati apa yang kau lakukan demi namanya sendiri. Tuhan akan melakukan semua itu. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atasmu dalam nama Bapa, dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penimbunan dari Roh Kudus menyertai seluruh users dan semua yang menonton acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya terima, sama-sama katakan amin.